Yang terhormat Dewan Juri dan tim pemerintah, di era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi bukanlah hanya sekedar pilihan, melainkan bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, apabila pemerintah memberikan solusi bagi masalah di media sosial, yaitu pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, maka apakah hal itu benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya menghindarinya? Perkenalkan, saya Nayara Raisa sebagai tim oposisi yang akan menolak dengan tegas kebijakan pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Pada kesempatan ini juga saya akan menunjukkan mengapa kebijakan ini tidak tepat untuk dilakukan. Sebelumnya, saya akan membahas argumen dari tim pemerintah. Tim pemerintah mengklaim bahwa batas usia 16 tahun merupakan batas usia yang paling seimbang. Mereka mengatakan usia 16 tahun merupakan usia yang paling matang secara emosional untuk mulai menggunakan media sosial. Namun pada kenyataannya, kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari angka usia. Banyak anak yang di bawah usia 16 tahun sudah bisa atau sudah bijak dalam menggunakan media sosial. Sementara itu, tidak sedikit juga orang yang lebih dewasa malah menyalahgunakan media sosial. Artinya, masalah utama bukan terletak pada usia, melainkan pada cara penggunaan atau pemanfaatan media sosial dan kurangnya literasi digital. Oleh karena itu, argumen tersebut tidak cukup kuat untuk membenarkan kebijakan pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan itu hanyalah melarang, bukan memberikan solusi nyata. Selanjutnya, saya akan memberikan 2 poin utama argumen saya yang akan memperkuat tim oposisi. Yang pertama, kebijakan ini sulit untuk diimplementasikan. Kelemahan utama dari kebijakan ini adalah sulitnya implementasi di dunia nyata. Di era digital ini, akses internet di Indonesia sudah sangat luas dan sangat mudah dijangkau oleh seluruh kalangan, bahkan anak-anak. Dari data Asosiasi Penyelenggara Data Internet Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 79% masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa tantangan untuk mengimplementasikan kebijakan ini, yaitu tantangan pertama adalah verifikasi usia. Sejauh ini, beberapa platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook sudah melakukan pembatasan usia untuk penggunanya secara mandiri. Para pengguna melakukan pendaftaran akun dan mengisi data usia mereka secara sendiri tanpa adanya verifikasi data dengan baik. Hal itu bisa menyebabkan anak yang di bawah umur atau belum memenuhi syarat batas usia bisa memanipulasi data usia mereka karena tidak ada verifikasi data dengan baik. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kebijakan ini juga, anak di bawah usia 16 tahun dapat memanipulasi data usia mereka dan masih bisa dengan mudah mengakses platform media sosial. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ini akan sangat sulit diawasi dan ditegakkan secara konsisten. Lalu, untuk tantangan yang kedua yaitu kebijakan pelarangan ini bisa beresiko timbulnya displacement effect atau pergeseran perilaku pengguna. Artinya, anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak benar-benar berhenti bermain media sosial, tapi malah mencari dan berpindah ke platform lain yang tidak dibatasi atau pengawasan yang lebih lemah ataupun tidak terjangkau oleh regulasi nasional. Akibatnya, anak di bawah usia 16 tahun justru berpotensi mengakses platform alternatif yang lebih sulit untuk dipantau dan bisa menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Selain dari 2 tantangan yang sudah saya jelaskan, secara global kebijakan pelarangan penggunaan media sosial ini juga bukanlah hal baru. Banyak negara yang sudah menerapkan kebijakan serupa dengan komprehensif atau menyeluruh. Tidak hanya melarang, melainkan membangun ekosistem perlindungan anak di dunia maya. Contoh negaranya yaitu ada Australia sebagai negara pertama yang melakukan pembatasan. Pemerintah Australia tidak hanya melarang kepada penggunanya, tetapi memberikan tanggung jawab besar kepada perusahaan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Perusahaan tersebut wajib memastikan bahwa tidak ada anak di bawah umur yang mendaftarkan akunnya. Apabila terdapat anak yang mendaftarkan akun pada perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan terkena biaya denda yang sangat besar. Lalu negara kedua yaitu ada negara Prancis yang membuat undang-undang yang mengamanatkan bahwa anak di bawah usia 15 tahun hanya dapat mengakses media sosial apabila sudah disetujui oleh orang tuanya. Lalu negara terakhir yaitu ada negara Denmark yang melakukan verifikasi usia dengan sistem identitas digital nasional. Artinya, verifikasi usia dilakukan dengan tepat dan tidak hanya tergantung oleh pengakuan penggunanya saja. Dari contoh pengimplementasian kebijakan pelarangan media sosial di beberapa negara,
dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan penggunaan media sosial tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan efektif umumnya menggabungkan beberapa pendekatan. Oleh karena itu, apabila pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun diimplementasikan di dunia nyata di Indonesia, maka akan sulit berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia hanya melarang, bukan memberikan solusi yang menggabungkan beberapa pendekatan sehingga bisa berjalan dengan efektif. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, argumen yang kedua saya yaitu kebijakan ini membuat remaja kurang siap dalam menghadapi era digital. Saat ini, kemampuan menggunakan teknologi merupakan keterampilan yang sangat penting dan baik untuk pembelajaran, kehidupan sehari-hari, hingga pekerjaan. Banyak pelajar yang memanfaatkan platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram untuk mencari bahan belajar, informasi, dan mengembangkan kreativitas mereka. Apabila akses media sosial dilarang untuk anak di bawah usia 16 tahun, maka remaja justru kehilangan kesempatan untuk belajar menggunakan teknologi secara bertahap dan bertanggung jawab. Berdasarkan seluruh argumen yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun bukanlah kebijakan yang tepat. Kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah, sulit untuk diimplementasikan, dan bisa menghambat perkembangan digital remaja. Oleh karena itu, kebijakan ini seharusnya tidak dilakukan. Pemerintah seharusnya memberikan solusi nyata seperti meningkatkan literasi digital pada remaja. Masalah ada untuk diselesaikan, bukan untuk dihindari. Dengan seluruh argumen yang sudah saya sampaikan, saya, tim oposisi, menolak tegas kebijakan yang tidak tepat ini. Terima kasih.